Izin ketua. Pertanyaan bodoh ketua. Boleh ketua? Boleh untuk kamu. Ini agak pertanyaan mungkin agak bodoh mungkin Pak Yunus. Pak, itu kalau seumpama nih kita mendapatkan rezeki dari makelar lah. Jadi maklar ya gitu ya. Ya, tapi kan contohnya nih kita mempertemukan orang apalah pokoknya Pak. Tapi selama itu menjadi rezeki halal gitu kan. Bukan Markus seumpama Pak. Ya kan? Ya kalau Markus itu kan tanda tanya mungkin kan. Tapi kalau kayak contohnya kayak tanah, jual beli rumah ataupun mungkin mempertemukan orang soal tambang nikel atau batu bara. Itu gimana Pak? Boleh, Pi. Oh, itu boleh sekali. Jadi begini. Kan ya betul Pak, saya sering Pak. Saya sering Pak. Ya betul Pak, saya sering. Di pasal 2 diatur Pak, pidana apa saja yang melahirkan hasil tindak pidana kalau disembunyikan disamarkan jadi TPPU. Kalau jadi maklar zaman Belanda udah dikenal profesi maklar itu. Udah ada dari dulu di KUHD diatur itu. Boleh menerima manfaat income, boleh saya. Apalagi dilakukan secara transparan ya, terbuka ya silakan saja. Jadi boleh saja Pak. Kita mengajar yang haram-haram saja. Kalau halal tidak dipermasalahkan. Hanya kadang-kadang kita ketakutan juga bos. Anggota DPR jangan jadi maklar. Cukup ya. Surat Edaran Sekjen DPR RI Nomor Q00-9414-DPR RI-12-12/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S520-MK 02/2015 merinci gaji serta tunjangan anggota dan pimpinan DPR. Gaji pokok anggota DPR RI, Rp4.200.000 per bulan. Gaji pokok anggota DPR merangkap wakil ketua, Rp4.620.000 per bulan. Gaji pokok anggota DPR merangkap ketua, Rp5.040.000 per bulan. Selain gaji pokok, anggota DPR juga mendapat tunjangan yang disebut tunjangan melekat terhadap istri atau suami serta anak sebesar 12% per bulan dari gaji pokok. Tak berhenti sampai di situ. Rakyat juga membekali mereka dengan uang untuk tunjangan jabatan sebesar Rp9.700.000 per bulan untuk anggota DPR. Tunjangan jabatan anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp15.600.000 per bulan dan tunjangan jabatan anggota DPR merangkap ketua sebesar Rp18.900.000 per bulan. Untuk menjaga kehormatan wakilnya di parlemen, rakyat lagi-lagi menyiapkan tunjangan kehormatan sebesar Rp5.580.000 per bulan kepada anggota DPR. Anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp6.450.000 per bulan. Begitu pula anggota DPR merangkap ketua sebesar Rp6.690.000 per bulan. Apakah itu cukup? Rakyat begitu memuliakan anggota DPR. Agar optimal memperjuangkan aspirasi mereka, rakyat kemudian memfasilitasi wakilnya itu dengan tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan bagi anggota DPR. Anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp16.009.000 per bulan, dan anggota DPR merangkap ketua sejumlah Rp16.468.000 per bulan. Begitu pula tunjangan peningkatan fungsi dan pengawasan anggaran Rp3.750.000 per bulan untuk anggota DPR, Rp4.500.000 per bulan buat anggota DPR merangkap wakil ketua, serta Rp5.250.000 per bulan bagi anggota DPR merangkap ketua. Semua itu belum termasuk bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 per bulan. Anda berpikir setiap kali DPR menggelar sidang dilakukan tanpa pamrih? Jawabannya tidak. Sebegitu besar kepedulian rakyat terhadap wakilnya. Anggota DPR masih dibekali sangu sebesar Rp2 juta setiap kali mereka sidang.